Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kita hari ini. Perkuliahan praktikum CAD 1 2 dimensi kita hari ini sudah memasuki ke pertemuan ke-14 ya. Di materi yang akan kita pelajari di pertemuan ke-14 ini akan melanjutkan dari materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan ke-12 dan ke-13. Kalau di pertemuan ke-12 kita membahas tentang pembuatan komponen model 3D dari komponen pendukung untuk alat yang disebut mekanik masinis jack. Kemudian di pertemuan ke-13 kita membahas bagaimana membuat assembly ya, merakit komponen-komponen masinis jack tersebut menjadi suatu unit assembly yang disebut masinis jack. Maka di pertemuan ke-14 ini kita akan belajar bagaimana membuat gambar kerja assembly ya dari model assembly masinis jack. Oke, seperti biasa kita aktifkan software AutoCAD-nya. Kemudian kita buka file yang sudah kita buat ya. Dan kita pakai dari pertemuan ke-12 dan ke-13. Kita klik di sini. Ya, ini gambarnya, ini adalah model assembly untuk masinis jack. Oke. Kemudian setelah ini aktif, kita klik di tab layout. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana memunculkan gambar proyeksi dan gambar isometrik ya dari model 3D AutoCAD yang sudah kita buat. Ya. Pertama-tama kita klik di tab home. Kemudian klik ya. Di sini arahkan kursor ke kelompok toolbar base. Ya, kita klik di sini. Di sini kan ada untuk standar. Kemudian kita klik di area ini tanda panah ini drafting standarnya. Nah, maka di sini akan muncul ya, lihat. Dia akan muncul tipe proyeksinya. Karena yang kita pakai ada tipe proyeksi Amerika, maka kita klik yang third angle. Ya. Third angle, kemudian thread stylenya kita ikutin seperti ini. Kemudian kalau udah kita klik OK. Jadi kita mengaktifkan tipe proyeksi Amerika. Kemudian kita klik di base. Nah, di sini pada saat kita klik ada muncul dua pilihan, pilih from model space ya, karena kita membuat model assembly-nya di model space. Kemudian di sini ini adalah tampilan awal ya pada saat komponennya muncul ya di layout. Nah, di sini kita bisa atur ya, misalnya skalanya kita mau atur di sini 1:2. Coba kita atur 1:1 ya, kita lihat. Kalau 1:1 terlalu besar ya, berarti kita ganti skalanya 1:2. Kemudian berikutnya di sini kita pilih ya visible dan hidden line supaya muncul ada garis visible dan garis putus-putus. Oke. Kemudian di sini kita pilih front, benar. Oke, kemudian kita tempatkan dia di sini. Klik. Dah. Kalau dah, kemudian kita klik exit. Kemudian kita arahkan ke kanan. Ini untuk menunjukkan tampak kanan. Klik. Lalu arahkan ke atas untuk menunjukkan tampak atas. Lalu arahkan ke sini. Kalau ini coba kita arahkan ke sini ya, supaya kelihatan seperti ini. Klik. Lalu klik kanan. Enter. Oke. Ya. Ini kita klik, ini kita pindahkan. Kita pindahkan untuk view-nya. Klik move ya. Pindahkan dia ke sini. Kemudian kita klik ini, kemudian sampai muncul ini. Nah, ini kita ganti ya, kita klik di edit view. Di edit view di sini untuk hidden lines, di sini kita ganti menjadi shaded and visible lines. Oke. Ya. Oke. Exit kemudian. Lalu kita klik OK ya. Kemudian ini klik. Di sini kita klik edit view.
Nah, di sini untuk edge visibility-nya kita centang di tangan edge ya. Oke, kalau udah kita klik OK ya, lihat seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan melengkapi ya. Ini kita geser sedikit, dua kita geser, kita agak turunkan sedikit ya. Jadi cara menggesernya seperti ini. Ini juga sama, ini tinggal klik di sini ketika kita bisa geser. Oke. Kemudian sebelum kita memberikan dimensi, kita lengkapi dulu center line dan center mark ya. Center line dan center mark. Kita klik, kita cari untuk center line dan center mark. View, visualize, home. Kalau dia nggak ada, ini bisa kita ketik ya, send, ada center line, klik. Nah, di center line kita klik ini, klik dua garis ini dan ini. Oke, kemudian kita perpanjang. Oke ya, seperti ini. Kemudian kita ketik center mark ya, kita pilih center mark, klik ini, lalu pilih ini juga, kemudian pilih ini. Oke, ke kanan, klik di center mark. Di sini kita atur warnanya, misalnya cyan. Lalu left extensionnya kita setting 1, enter. Ini juga 1, enter, 1, enter, 1, enter. Oke ya. Kemudian kita ketik MA ya, nanti pilih match prop. Nah, klik ini, lalu klik ini supaya seragam. Oke ya, ke kanan. Lihat di sini sudah ditambahkan untuk match propnya. Kemudian di sini kita klik ketik lagi center line ya, klik ini sini, lalu klik kanan, center line lagi, klik ini ke sini. Oke, lalu kemudian ini kita klik, ini kita setting warnanya ke cyan, lalu untuk start extensionnya ganti 1, enter, 1, enter ya. Lalu kemudian ini kita match prop, ketik MA ya, lalu pilih match prop, klik ini, lalu klik ini ya. Nah, berikutnya ketik center line lagi, pilih center mark sekarang, ketik ini, lalu ketik ini, klik ini juga. Berikutnya ini bisa kita ini ya, kita ketik match properties, pilih ini, lalu pilih ini 1, 2. Oke, klik kanan, lalu ini bisa kita perpanjang. Oke, lalu ini juga klik, ini bisa kita perpanjang. Oke ya. Berikutnya ini kita ketik lagi send, lalu pilih center line, klik ini dan ini. Oke, kemudian klik kanan lagi, lalu pilih center line, ini dan ini. Lalu berikutnya klik kanan, center line, pilih ini dan ini, lalu klik kanan, center line lagi, ini dan ini. Oke ya, lalu di sini kita ketik MA, pilih match properties, klik ya ini 1, 2, 3, 4,
depan. Oke, selanjutnya kita tinggal perpanjang. Ini klik, geser nih sampai muncul sini ya. Ini juga sama, kita geser. Terus ini juga sama, ini kita geser. Oke, terakhir ini kita perpanjang. Oke ya, jadi sudah kita lengkapi dengan center line dan center mark. Kemudian baru selanjutnya kita tinggal memberikan dimensi ya. Pertama-tama kita klik di tab annotate, lalu klik di power dimension, kemudian klik ini, kemudian ke sini ya. Ini kita klik ya, set titik pusatnya, enter. Lalu berikutnya kita klik titik ini ke sini ya. Arahkan dulu sejajar dengan dimensi, baru geser ke bawah. Oke, lalu berikutnya ini dan ini ya, 14. Berikutnya ini ya. Pastikan objek snap untuk center aktif ya, klik biar dia membacanya langsung dari titik pusat lingkaran ya, seperti ini. Kemudian berikutnya ini dan ini juga sama nih, arahkan supaya objek snap center point aktif. Kemudian ini arahkan sini, baru geser ke atas. Terakhir dan ini ya, arahkan dia ke sini ya. Oke, kemudian berikutnya ini dan ini ya, share supaya dia sejajar. Oke, kemudian berikutnya ini dan ini ya, lalu berikutnya ini dan ini ya. Oke, kemudian kita juga munculkan di sini ya, klik kanan, keluar dari power dimension, lalu klik 2 kali ini untuk memunculkan simbol diameter. Arahkan kursor ke depan, klik simbol diameter. Oke, simbol diameter. Kemudian juga berikutnya di sini kita klik lagi power dimension ya. Lihat di bawah kursor ini ada keterangan specify first extension line ya. Ini kita klik kanan dulu, lalu klik enter ya, supaya bisa mengklik untuk dimensi lingkarannya. Klik ini, lalu di sini kita ketik guna spasi, ketik tulis true ya. Oke ya, lalu kemudian kita klik kanan, keluar dulu dari power dimension. Ini kita geser, kita perbaiki posisinya. Oke, kemudian berikutnya ini kita klik lagi power dimension ya, klik kanan lalu pilih enter, kemudian kita klik ini. Oke, enter, lalu berikutnya klik kanan lagi, klik enter, lalu klik ini, klik kanan, enter. Oke, kemudian ini ya, klik, arahkan untuk panahnya ini, klik flip arrow, ini arahkan kursor ini, nggak usah diklik, arahkan sini sampai muncul ini, lalu klik di flip arrow ya, supaya panahnya itu tidak mepet dengan dimensinya. Oke, kemudian berikutnya ya, ini sini ya, kita klik power dimension lagi,
kemudian klik ini sini ya, buat dia nanti sejajar. Oke, enter. Oke, kemudian klik lagi sini ya, buat dia sejajar dulu dengan dimensi, baru geser. Jadi biar rapih pemberian dimensinya ya. Oke, kemudian berikutnya ya, pastikan sampai muncul objek snap untuk center point. Lalu buat dia seperti ini. Oke, 16. Berikutnya ya, klik center point, klik center point ya, dibuat dia sejajar. Oke, untuk dimensi total ini sudah kita munculkan di sini ya. Jadi nggak perlu lagi kita munculkan dimensi total, tinggal ini ya, ini. Oke, klik kanan, enter ya. Kemudian klik power dimension, lalu klik kanan, lalu klik enter, kemudian baru kita pilih ini. Oke, enter, lalu klik kanan lagi, klik enter, lalu pilih ini. Oke, klik kanan, enter, lalu klik kanan. Kemudian kita klik ya di sini yang dimensi untuk diameter lubang 14. Kita edit ya, klik di bagian depan, kita ketik 2 kali. Kemudian ini juga yang radius 5. Ya, arahkan kursor ke bagian depan dimensi, ketik 4 kali. Oke. Ya, 4 kali. Kemudian kita cek lagi apa yang masih belum terpasang. Nah, di sini kan ada radius. Klik lagi power dimension. Ya. Di sini ada keterangan specify first extension line. Kita klik kanan dulu, lalu klik enter. Baru kemudian pilih ini. Oke, enter. Lalu kemudian klik kanan, klik enter. Ya, klik lagi sini. Oke, klik kanan, enter, klik kanan lagi. Ya. Lihat dimensinya sudah oke. Kita klik ini. Lalu ini agak kita geser sedikit. Ya. Kita geser sedikit. Oke ya, ini oke. Dimensi juga udah dimasukkan. Kalau misalnya ini mau dimensi ini mau kita ganti, bisa juga. Ini kita hapus. Ya, jadi dimensi ini bisa kita munculkan di sini juga bisa. Klik power dimension. Ya, lalu klik. Buat dulu sejajar dengan dimensi yang ada, baru geser ke atas 132, enter ya. Ini bisa juga. Jadi usahakan pemberian dimensinya jangan double ya. Oke, kemudian ini juga bisa kita lengkapi seperti ini. Oke, enter. Karena di sini dimensi seperti ini, kemudian yang dimensi total ini, ya, klik 2 kali. Ya, nah ini kita klik di sini, yang tanda kurung ya. Karena ini kan ini sama jumlah total dari dimensi 66 tambah 66. Oke. Ya, ini udah. Kalau ini terlalu jauh tampak atasnya bisa kita geser.
klik ya viewnya. Ini kita arahkan kursor ke sini, klik, lalu geser. Oke, ya. Kita dekatkan sedikit. Kalau udah, kemudian berikutnya kita akan memberikan memunculkan nama-nama komponen di part list ya. Oke. Di sini ya, dengan kondisi tab annotate masih aktif, klik di part reference. Lalu klik di sini, area di sini. Ketik nama bahannya misalnya MySteel, deskripsi komponennya base. Oke. Kemudian klik kanan, lalu klik repeat part ref. Kemudian klik ini. Ya. Materialnya masih MySteel, kemudian deskripsinya swivel. Oke. Lalu berikutnya ya, klik kanan, pilih repeat part ref lagi ini. Sini klik. Masukkan misalnya materialnya masih MS, deskripsinya ini bold. Oke. Kemudian klik kanan lagi, pilih repeat part ref ya. Klik di sini. Sini material masih MS, deskripsinya standar NUT. Oke. Kemudian klik kanan lagi, pilih repeat part ref, lalu klik ini. Ketik MS, deskripsinya lock NUT. Oke. Lalu klik kanan, pilih ref repeat part ref juga, klik di sini. Materialnya MS, deskripsinya screw. Oke. Udah. Kemudian kita tinggal memunculkan balon ya. Klik balon. Ya, klik ini. Tuh. Kanan, kemudian klik lagi 2, kemudian ini 3 ya, kemudian ini 4, klik, lalu klik kanan, kemudian ini klik ya, lalu klik, kemudian klik kanan, lalu kemudian klik ini, lalu kemudian klik, lalu klik kanan untuk keluar. Kemudian kita rapihkan ya, kita klik kanan dulu untuk keluar dari pemilihan balon, lalu kita pilih ini ya, reorganize balon, lalu kemudian kita crop 3 balon ini. Nah, lihat di sini kan dia sejajar horizontal ya. Gimana ngubahnya menjadi vertikal? Tinggal arahkan kursor ke sini, ini ada vertikal, klik. Kita atur posisinya di sini. Oke. Kemudian berikutnya kita klik lagi nih untuk reorganize balon. Kemudian kita pilih 3 balon ini, klik kanan, lalu klik lagi vertikal. Kita buat dia rapi sejajar secara vertikal. Nah, di sini kita lihat ternyata muncul ada tanda seru ya. Ya, ini tanda seru ini nggak apa-apa ya, kita abaikan aja, nggak masalah, karena kalau kita klik tanda seru kan nanti ada keterangan reassociate atau delete. Kalau delete kan menghapus, kalau reassociate kita suruh reassociate seperti ini. Kalau misalnya di sini bisa kita cek ya. Kalau misalnya enggak, kita tinggal klik OK aja. Jadi nanti di gambar mungkin muncul yang tanda seru ini, tapi nanti begitu kita print nanti tanda serunya tidak akan muncul ya. Oke ya, jadi udah kita buat tampak proyeksi, kemudian tampak isometrik, dimensinya udah kita kasih, kemudian balon dan part listnya juga udah muncul ya. Kemudian kalau udah, kemudian kita tinggal melengkapi title blocknya. Ini kan skalanya 1:2 ya. Di sini kita ganti 1:2. Kemudian tanggal sekarang kan tanggal 23 Juni ya. Kita klik. Oke, yang 24 ini ganti menjadi 23 Juni.
Ini bulannya ganti bulan Juni ya, oke. Kemudian nama gambarnya ya, klik Ctrl A. Di sini kita ketik namanya masinis jack. Masinis jack. Oke. Kemudian nomor gambarnya Ctrl A ya. Ketik UDP strip 21 strip. Ini kan tugas ke 13 ya. T13 strip 01 ya, pertemuan ke-14 tapi tugasnya tugas ke-13. Kemudian yang menggambar ya, ketik nama yang menggambar. Oke, kemudian untuk yang bagian memeriksa dan menyetujui itu kalau mahasiswa isi nama dosennya. Ctrl A. Oke. Kemudian yang menyetujui juga nama dosennya ya kalau mahasiswa ya. Ctrl A. Oke. Kemudian di keterangan di sini kalau mahasiswa bisa isi nomor NIM. Oke. Kemudian nama filenya. Ya, samakan di sini dengan file namanya, nama filenya ya. Paket strip tugas ini 12 13 14 strip masinis jack. Masinis jack. Oke. Ya, ini nama filenya masinis jack. Oke, udah revisi 0 karena dikeluarkan pertama kali. Sekarang di tabel revisi ya. Ini untuk nama samakan dengan nama yang menggambar. Ctrl A. Kemudian tanggal juga ya, karena revisi 0 berarti samakan dengan tanggal gambar pertama kali dibuat. Ya tadi 23 Juni ya. Disamakan juga nih 23 Juni. Kemudian deskripsinya ini dikeluarkan untuk apa pertama kali? Karena ini untuk perkuliahan, berarti dikeluarkan pertama kali untuk perkuliahan. Oke, ya. Jadi udah oke, tabel revisi, kemudian title block juga udah, part listnya juga udah ya. Dimensi, ya, tampak proyeksi, isometrik, dimensi dan balonnya juga udah. Berarti kalau udah, berarti pelajaran untuk pembuatan gambar kerja assembly sudah selesai ya. Jadi beginilah caranya untuk membuat gambar kerja assembly secara mudah di AutoCAD ya. Selanjutnya tinggal mahasiswa bagaimana mencoba mempraktekkan ini tutorial ini, buat juga gambarnya seperti ini, kemudian hasil kerja mahasiswa ini kirim sebagai tugas ya, nanti dikirim di di bagian tugas untuk pertemuan ke-14. Oke ya. Jadi dengan selesainya pembuatan gambar kerja assembly ini, maka pertemuan perkuliahan kita untuk pertemuan ke-14 ini sudah selesai ya. Dan saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.